pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2298-2300 Bab 2298, Fantasy Butterfly. Ya. Sudah kubilang, sesama pengikut Tao, jangan bunuh aku. Teng Jie berteriak panik, dan kemudian memberitahu Landen Sen semua informasi yang dia miliki. Ternyata apa yang disebut perang itu hanyalah pertarungan di antara beberapa ras besar di Golden Oasis Sands untuk memperjuangkan sebuah fragmen yang disebut Gulungan Tianji. Gulir gambar Tianji. Apa itu? Landen Sen mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak tahu. Rumor itu tampaknya merupakan fragmen dari semacam peta harta karun. Aku tahu itu saja. Rekan-rekan Taois, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi, jangan bunuh aku. Teng Ji menangis dan memohon belas kasihan. Setelah semua, klan Teng Snake berada di tepi Golden Oasis Sandbar, dan belum berpartisipasi dalam perang sebelumnya, sehingga bahkan Teng Jie memiliki sedikit informasi. Landen Sen mengerutkan kening, dan sepertinya dia tidak bisa meminta informasi yang berguna. Dia tidak tertarik pada gulir misteri langit dan perang di Golden Oasis Sandbar, sekarang dia hanya ingin masuk ke klan Scarab dan mengeluarkan bendera 5 warna. Sudah pasti tidak cukup untuk memasuki klan Scarab dengan cara yang lurus, itu terlalu merajalela. Bahkan jika klan Scarab berpartisipasi dalam perang, harus ada sejumlah besar pembudidaya iblis fase fit yang tertinggal di klan. Bahkan jika Landen Sen sangat yakin dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin untuk berurusan dengan begitu banyak pembudidaya iblis fase fit pada saat yang sama. Landen Sen berpikir sejenak, dan merasa bahwa cara teraman adalah menyelinap ke klan Scarab. Setelah menemukan bendera 5 warna, manfaatkan kecepatan sepatu bot ingot campuran dan jubah ingot campuran untuk menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Faktanya, masih ada risiko besar dengan cara ini. Transmisi di dalam Golden Oasis sangat merepotkan. Setelah dikejar oleh sejumlah besar petani pada periode Fit, sangat sulit untuk melarikan diri. Landen Sen berpikir keras, dan akhirnya memikirkan cara untuk mengurangi risiko seminimal mungkin. Ada desas-desus bahwa ada monster-monster suci bernama Phantom Demon Butterfly di Golden Green Sand kontinen Anda. Binatang ini memiliki kekuatan supernatural natal bernama Monster Butterfly Cheng, yang dapat mengubah penampilannya sesuka hati tanpa diketahui oleh para beku tingkat tinggi. Ada semacam monster. Landen Sen terus bertanya pada Teng Jie. Teng Ji tidak tahu mengapa Landen Sen bertanya tentang ini, dia dengan jujur menjawab, itu memang ada, Phantom Demon Butterfly adalah monster teratas dari klan Butterfly Phantom. Mata Landen Sen berbinar dan dia buru-buru bertanya, di mana klan kupu-kupu fantasi? Ini. Klan kupu-kupu fantasi memiliki kebiasaan bermigrasi, dan keberadaannya tidak pasti. Muncul di bagian barat Golden Oasis Sandbar dan lebih sulit ditemukan, jawab Teng Jie. Landen Sen merenung sebentar, karena itu semua ada di bagian barat Oasis Emas, dia memutuskan untuk mencari klan kupu-kupu fantasi terlebih dahulu. Jika Anda benar-benar ingin menyelinap ke klan Scarab, Anda harus siap sepenuhnya. Ide Landen Sen adalah untuk pertama-tama menelan kupu-kupu monster hantu dari pangkat suci dan mendapatkan transformasi kupu-kupu monster kekuatan monster natal. Dia pernah membaca koleksi buku Yun Henzi di Nanyuan, dan ada beberapa kekuatan magis yang disebutkan di dunia roh kuno, termasuk perubahan kupu-kupu iblis ini. Jika kekuatan magis ini dapat diperoleh, tindakan Landen Sen akan jauh lebih aman. Selain itu, kekuatan gaib ini sangat praktis dan akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Taois, aku sudah memberitahumu apa yang aku tahu, tolong lepaskan aku. Teng Jie menangis dan berteriak minta ampun. Landen Sen berkata dengan acuh tak acuh, sayangnya, kamu tahu terlalu banyak sekarang. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen melambaikan pedang Golden Hun Yuan di tangannya dan menusuk dada Teng Jie secara langsung. Dengan ledakan, disertai dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dada Teng Ji langsung ditembus oleh cahaya pedang emas, hatinya hancur menjadi buih, dan lubang darah besar muncul di bagian belakang dadanya. Apa? Teng Jie menjerit terakhir, dan mati. Setelah mengumpulkan rampasan, Landen Sen meninggalkan reruntuhan. Klan ular Teng hanya memiliki 2 pembudidaya iblis tahap awal total. Selain Teng Jie, ada juga seorang penatua hebat yang belum kembali. Dengan kata lain, tidak ada biksu di klan Teng Snake yang bisa mengancamnya. Bahkan, selama Landen Sen mau, dia benar-benar dapat membunuh perbaikan setan dari klan Teng Snake untuk menghindari masalah di masa depan. Tapi dia tidak suka membunuh tanpa rasa takut, dan dia tidak membunuh klan Teng Snake sepenuhnya, jadi dia menemukan posisi arai teleportasi di tempat pertama. Arai teleportasi dari klan Teng Snake terletak di ruang bawah tanah aula samping di belakang aula utama Mansion Ular Teng, dan diselimuti oleh lapisan pertahanan. Pertarungan sengit baru saja mengubah seluruh aula Teng Snake Mansion menjadi reruntuhan, tapi ruang bawah tanah itu masih utuh. Melalui pencarian jiwa sebelumnya, Landen Sen tahu lokasi ruang bawah tanah. Dia menemukan tangga batu yang retak penuh retakan dan memasuki ruang bawah tanah melalui tangga batu.
Benar saja, ada sebuah bangunan dalam bentuk altar, dikelilingi oleh lapisan cahaya putih, terisolasi dari rawa-rawa di bawah tanah. Ini adalah satu-satunya arai teleportasi jarak jauh ultra dari klan Teng Snake, yang kebetulan mengarah ke bagian barat oasis emas. Lokasi yang mungkin diteleportasi masih jauh dari klan Scarab, tetapi cukup bagi Landon Sen untuk menghemat waktu perjalanan selama 3 hingga 5 tahun. Landon Sen diam-diam membaca mantra yang telah dia pelajari dari pencarian jiwa, mengangkat batasan, memasuki susunan teleportasi, dan secara langsung melemparkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke arah susunan teleportasi. Berdengung. Sejumlah besar cahaya putih meluap dari permukaan susunan teleportasi, dan Landon Sen diselimuti oleh cahaya putih dan dikirim keluar dengan desir. Wow! Cahaya putih menyala lagi, dan Landon Sen datang ke padang pasir yang luas lagi. Pemandangan Golden Oasis Sandbar sangat monoton. Kecuali gurun, itu adalah rawa. Jika biksu itu tidak menemukan kompas, ia akan dengan mudah tersesat. Landon Sen pertama kali menampilkan teknik resonansi Five Flux, dan menentukan lokasi Five Colored Flux, yang terletak di ujung barat. Dikombinasikan dengan peta dunia roh kuno, Landon Sen sepenuhnya yakin bahwa itu adalah wilayah ras Scarab. Landon Sen terlalu malas untuk berpikir, apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan klan kupu-kupu fantasi. Arai teleportasi suku Teng Snake memindahkannya ke bagian barat Golden Oasis Sandbar. Suku fantasi Butterfly tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari daerah ini. Mata roh langit elang. Landon Sen menggunakan mata spiritual Tianying untuk memata-matai pemandangan ratusan juta mil. Setelah mengkonfirmasi posisinya saat ini di peta, Landon Sen berjalan menuju ras tertentu ke barat. Tidak mudah menemukan klan kupu-kupu fantasi, Landon Sen bermaksud untuk menanyakan tentang berita dari berbagai ras di sepanjang jalan, dan selalu dapat mengetahui keberadaan klan kupu-kupu fantasi. Beban kerja ini tidak kecil. Dalam perjalanan terus-menerus menanyakan tentang intelijen di Golden Green Sandbar, Landon Sen tidak lupa menggunakan menara cacing suci untuk memperbudak serangga jahat yang muncul di padang pasir. Dalam sekejap, lebih dari 2 bulan berlalu. Cacing jahat di lantai terendah dan kedua menara cacing suci telah diperbudak. Dan Landon Sen melakukan yang terbaik untuk bekerja keras setelah mengunjungi lebih dari 30 ras, besar dan kecil, untuk mendapatkan informasi. Dia akhirnya tahu lokasi pasti dari migrasi klan kupu-kupu fantasi. Setiap migrasi klan kupu-kupu fantasi akan berlangsung selama sekitar 100 tahun, dan lokasi migrasi umumnya adalah tempat dengan semangat kayu yang kuat. Kali ini mereka bermigrasi ke hutan rawa yang disebut hutan rawa hijau. Perlu disebutkan bahwa hutan rawa hijau ini adalah persimpangan dari suku kupu-kupu fantasi dan suku katak raksasa. Namun, raksasa kodok dan kupu-kupu fantasi bukan musuh, dan kedua klan dalam damai. Landon Sen terbang jauh dan datang ke hutan rawa hijau. Dengan bantuan mata spiritual Tianying, Landon Sen akhirnya menemukan gerombolan monster klan kupu-kupu ajaib di hutan. Bab 2299, Phantom Butterfly. Klan kupu-kupu fantasi ini cukup istimewa, tidak terlalu berlomba, tetapi lebih seperti kawanan serangga besar. Seluruh hutan rawa hijau berpenduduk padat oleh monster dari Illusory Butterfly Clan. Masing-masing monster ilusif Butterfly Clan memiliki kondisi transformasi yang aneh. Semua pembudidaya iblis kupu-kupu klan Illusory mengambang di udara, tidak bergerak, sepertinya sedang berlatih. Metode budidaya suku kupu-kupu fantasi sangat tidak berotak, dan sayap kupu-kupu mereka memiliki efek magis menyerap aura kayu. Selama mereka melayang di udara penuh dengan aura kayu seperti tidur, sayap mereka dapat menyerap aura kayu dan memperkuat diri. Tentu saja, jangan melihat budidaya mudah klan ilusi kupu-kupu, tetapi kecepatan budidaya mereka sangat lambat. Kultivator iblis dari klan kupu-kupu ilusi menghabiskan 95% hidupnya untuk berlatih, jadi dia jarang muncul di Golden Oasis. Klan kupu-kupu Phantom tidak terlalu kuat, dan tidak berada di peringkat di antara 300 klan di dunia roh purba. Kupu-kupu setan Phantom adalah garis keturunan tertinggi di klan ini, dan termasuk binatang buas suci tingkat menengah dan rendah. Namun, kekuatan supernatural kelahiran binatang ini, transformasi monster butterfly, adalah kekuatan supernatural tersembunyi yang tersembunyi dan terselubung. Setelah memindai dengan mata spiritual Tianying, Landon Sen akhirnya menemukan kupu-kupu monster hantu suci di bawah pohon kuno di tengah-tengah hutan rawa hijau, dan itu juga satu-satunya dari seluruh klan kupu-kupu fantasi pada tahap awal monster gabungan. Kupu-kupu iblis setan yang berubah adalah kupu-kupu emas berbentuk manusia dengan wajah feminin, dan sayap kupu-kupu besar memancarkan sedikit cahaya, yang cukup cantik. Ini bukan poin utama. Landon Sen melihat pemandangan yang menakjubkan. Saya melihat bahwa ada sebuah penjara di bawah pohon kuno tempat Phantom Demon Butterfly berada. Ada 8 saudara perempuan dari klan di penjara. Keindahannya sangat baik. 8 saudara perempuan tidak dapat memegang inci dan diikat oleh kunci menelan awan. Di luar penjara, ada beberapa mayat wanita yang terbalik, tubuh mereka terkoyak, anggota tubuh mereka patah, dan mereka tidak tahan melihat lurus.
Dan pada saat ini, Phantom Demon Butterfly ini benar-benar merangkul seorang gadis manusia dalam pelukannya, dan sedang melakukan teknik tambahan. Kupu-kupu monster hantu itu menyerang gadis itu dengan ceroboh, dan pemandangan itu tidak sedap dipandang. Gadis itu mengerang parau, matanya benar-benar kehilangan ekspresinya, pipinya yang indah dipenuhi dengan energi hitam, dia jelas-jelas telah dikalahkan, vitalitasnya sangat rusak. Apa? Ketika pengisian Phantom Demon Butterfly selesai, gadis itu mengeluarkan tangisan keras, dan semua vitalitasnya dihisap oleh Phantom Demon Butterfly. Gadis itu terputus dari kehidupan dan berubah menjadi mayat wanita. Phantom Demon Butterfly melepaskan kaki-kaki mayat perempuan seperti tiang bambu, dan melemparkannya ke bawah pohon. Dia berkata tanpa minat, membosankan. Akhirnya aku membeli sekumpulan kuali manusia dari pasukan Zerg Lions. Agak terlalu rendah. Melihat mayat wanita lain jatuh ke tanah, 8 pembudidaya wanita di penjara menjerit ketakutan, gemetar di seluruh, menunjukkan ngeri dan putus asa. Mereka cantik, dan sebagian besar basis budidaya mereka berada di tahap tengah dan akhir dari transformasi, dan mereka sekarang telah menjadi tungku kupu-kupu monster hantu ini. Mereka berusaha untuk berjuang, tetapi tidak berhasil. Tun Yunsuo tidak hanya menyedot kekuatan spiritual mereka, tetapi juga kekuatan fisik. Mereka bahkan tidak bisa menghentikan diri mereka sendiri, mereka hanya bisa menonton adegan mimpi buruk ini. Seorang penatua klan kupu-kupu ilusi di bawah pohon kuno dengan hormat mengatakan, Patriark, Aliansi Zerg telah mengirim pesan. Selama klan kupu-kupu ilusion kami bersedia mengirim pasukan besar reparasi monster untuk berpartisipasi dalam perang, mereka akan mengirim lebih banyak kuali manusia. Ada juga sejumlah besar batu surgawi. Lupakan saja, tidak ada sedikit pembudidaya perempuan manusia di Golden Oasis Sandbar ini. Bahkan jika Zerg Lions benar-benar dapat menyediakan kuali manusia, itu mungkin budidaya tingkat rendah. Tidak ada artinya, itu tidak sebanding dengan kehidupan para pembudidaya kita. Tapi mari kita bicarakan. Dibandingkan dengan melon dan kurma suku Zerg yang bengkok, masih enak untuk pembudidaya perempuan manusia. Bagus untuk membeli beberapa dan bermain dengannya, hahaha. Phantom Demon Butterfly melirik 8 pembudidaya perempuan yang tersisa di penjara, dengan senyum jahat dan cabul di wajah femininnya. 8 pembudidaya wanita di penjara takut mati. Sampah. Landen Sen di luar hutan rawa hijau menyaksikan seluruh proses kupu-kupu setan Phantom menjemput para pembudidaya perempuan manusia dengan bantuan mata spiritual elang langit. Dia merasa mual dan wajahnya sangat suram. Jika itu adalah seorang biarawan dari ras asing, itu baik-baik saja, tapi Phantom Demon Butterfly ini yang melecehkan pembudidaya perempuan ras manusia sehingga membangkitkan kemarahan tanpa nama Landen Sen. Selain itu, Landen Sen menemukan bahwa di antara 8 pembudidaya perempuan di kandang, ada seorang gadis muda yang akrab dengannya, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi dia tidak yakin apakah itu adalah perempuan itu. Awalnya, Landen Sen sangat tahan untuk membunuh seorang kultivator iblis yang tidak memiliki keluhan dan tidak memiliki permusuhan dengannya. Sekarang dia tidak memiliki beban di hatinya, kupu-kupu monster hantu ini harus mati. Tidak melakukan apapun dan tanpa henti, jubah Hunyuan Landen Sen di pundaknya dan sepatu bot Hunyuan di bawah kakinya meroket, dan seluruh orang berubah menjadi meteor, terbang menuju pusat rawa seperti kilat. Landen Sen bergegas ke wilayah ilusori Butterfly Clan dengan cara yang lurus, dan langsung memperingatkan sejumlah besar monster ilusori Butterfly Clan. Ayah Hefang masuk ke klan kupu-kupu fantasiku. Sialan, aura yang mengerikan, aku khawatir itu monster tua di masa Fit. Berhenti berteriak, ayo kita biarkan dia pergi sendiri. Tapi Landen Sen, yang diselimuti cahaya keemasan dan cahaya putih, sangat kejam sehingga para penggarap iblis dari klan kupu-kupu ilusi tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya. Bahkan jika mereka sengaja memblokirnya, mereka tidak bisa mengejar kecepatan Landen Sen yang mencengangkan. Phantom Demon Butterfly secara alami asmara dan bagus dalam meningkatkan budidaya dengan cara suplementasi, terlepas dari rasnya, selama itu adalah pembudidaya perempuan, ia dapat dilengkapi dengan itu. Setelah merekrut beberapa saudara perempuan, dia tidak bersenang-senang, jadi dia hanya memerintahkan penatua klan kupu-kupu ilusion di sebelahnya untuk membuka penjara, dan dia berencana untuk memilih saudara perempuan lain untuk bermain dengannya. Setelah melihatnya sebentar, Phantom Demon Butterfly menunjuk ke seorang gadis di penjara dengan wajah cantik, berkulit salju, temperamen lembut dan lembut. Yin tersenyum dan berkata, keindahan kecil itu terlihat cukup bagus, dan Patriark akan melayani Anda sebagai hidangan pembuka. Naik. Monster jelek, bunuh aku jika kamu punya. Sebagai pemimpin klan, apa kemampuanmu untuk menggertak dan mempermalukan kita? Tubuh gadis itu bergetar, suaranya bercampur dengan kemarahan dan kemarahan yang dalam. Setan Phantom mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, oh, kecantikan kecil itu bukan temperamen yang buruk. Kamu berbeda dari saudara perempuan lainnya. Haha, Patriark ini suka menjadi panas. Ayo, Patriark ini akan membiarkanmu Anda tahu, apa itu ekstasi, sum-sum tahu rasanya.
Setelah itu, Phantom Demon Butterfly melesat maju dan meraih lengan putih gadis itu, baru saja akan membawanya ke pelukannya. Saat itu juga, hentikan Lao Su. Teriakan marah datang dari kaki jauh. Kemudian, pedang terbang dengan cahaya keemasan jatuh dari langit dan menunjuk langsung ke dahi Phantom Demon Butterfly. Siapa yang pura-pura ada di sana? The Phantom Demon Butterfly terkejut, dan membanting sayap kupu-kupu di punggungnya dengan marah. Angin iblis biru keras naik ke langit, dan menabrak pedang emas Hunyuan. Ledakan. Ada ledakan memekakkan telinga, dan cahaya pedang emas yang dibawa oleh pedang emas Hunyuan bertabrakan dengan angin iblis biru, dan cahaya emas dan angin iblis biru bertabrakan satu sama lain. Bab 2300, Met the Wind and Snow Again. Kedua serangan itu berada di level yang sama. Mengambil keuntungan dari kengerian Phantom Demon Butterfly, Landen Sen dengan cepat mendekat dan menarik gadis itu. Sebelum Phantom Demon Butterfly dapat bereaksi, Landen Sen melancarkan serangan terlebih dahulu, menyemburkan 9 dewa api cinder. Api Sengruo Liang membentuk pusaran api dan menyapu ke arah Phantom Demon Butterfly. Mendesis. Phantom Demon Butterfly mengambil napas dalam-dalam, tiba-tiba serangan Landen Sen datang begitu cepat. Cahaya ajaib. Dia mundur dengan cepat, sayapnya menamparkan dengan ganas, dan sayap emas gelap tiba-tiba menyemburkan awan besar cahaya, dan mengenai pusaran api yang mengenai dengan cepat. Ledakan. Ada suara gemetar yang mengguncang bumi, dan Landen Sen mundur 100 meter, dinding cahaya kuning aprikot di depannya menentang perlawanan setelah ledakan. Namun, Phantom Demon Butterfly terlempar ke udara oleh kekuatan ledakan, dan banyak asap hitam muncul di sekujur tubuhnya, dan wajahnya membumi. Ah, kamu adalah... Gadis muda dalam pelukan Landen Sen melirik wajah Landen Sen dengan ngeri, dan berdiri di tempat dengan linglung, mulut kecilnya tumbuh besar, dia benar-benar terkejut dan tak bisa berkata-kata. Yang mulia, siapa Anda? Mengapa Anda membobol wilayah klan kupu-kupu Phantom? Phantom Demon Butterfly menatap Landen Sen di udara, mengertakkan gigi dan meraung. Orang ini tampaknya hanya seorang pembudidaya tingkat akhir, tetapi menilai dari kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan, kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya yang menyembunyikan budidaya mereka. Bagaimana bisa karakter seperti itu tiba-tiba muncul? Wajah Phantom Demon Butterfly menjadi sangat jelek. Siapa aku? Jangan khawatir tentang sesama Daois. Adapun mengapa aku masuk ke wilayah klan kupu-kupu fantasi, tentu saja membunuhmu. Landen Sen tersenyum Yinli, membalik tangan kanannya, dan mengingat pedang emas Hunyuan. Merasakan kehabisan nafas yang mengerikan yang berasal dari seluruh tubuh Landen Sen, Phantom Demon Butterfly panik dan meraung ke sekeliling, apakah kalian semua sampah menonton pertunjukan? Ayo. Serangan musuh. Dukung Patriark. Lebih dari selusin tetua di masa pemurnian Void dari kupu-kupu klan Illusion berteriak, mencoba menggunakan kekuatan sihir-sihir untuk menyerang Landen Sen bersama-sama. Cahaya hantu 5 warna. Landen Sen melirik kerumunan, dan membuka mulutnya untuk menyemburkan cahaya hantu 5 warna. Sinar 5 warna yang tebal menyapu para tetua periode Void Refining dari klan kupu-kupu fantasi seperti meriam laser, dan tua-tua periode Void Refining dari klan kupu-kupu fantasi semuanya ditahan. Apa? Para tetua dari klan kupu-kupu ilusif di tahap awal dan bahkan tahap tengah Void Refining, setelah ditembak oleh cahaya Phantom 5 warna, mereka runtuh dan mati seketika. Hanya beberapa tetua di tahap akhir Liansu yang dapat mendukung mereka, tetapi mereka memeluk kepala mereka dan menjerit, wajah mereka sangat terdistorsi, banyak darah menyembur dari mulut, hidung dan telinga mereka, dan efektivitas tempur mereka nol. Landen Sen secara acak melambaikan pedang emas Hunyuan di tangannya beberapa kali, dan cahaya pedang emas yang menyilaukan keluar seperti gelombang laut, menelan para tetua yang dikendalikan dari klan kupu-kupu fantasi. Bum bum bum. Setelah pemboman hebat, tubuh para tetua klan Illusion Butterfly pada periode pemurnian dicekik menjadi kabut berdarah oleh cahaya pedang emas dan terbunuh di tempat. Itu hampir hanya ruang bernapas, dan semua tetua klan kupu-kupu Illusion terbunuh. Gadis di pelukan Landen Sen sangat terkejut. Itu benar-benar 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pria ini sekarang sangat kuat sehingga dia perlu melihat ke atas. 5. Cahaya hantu 5 warna. Apakah kamu monster dari klan kodok raksasa? Kupu-kupu monster hantu menunjukkan ekspresi ketakutan. Landen Sen terlalu malas untuk merespon, dan bergegas menuju Phantom Demon Butterfly memegang pedang emas campuran Yuan. Phantom Demon Butterfly sangat ketakutan sehingga kulit kepalanya mati rasa, dan buru-buru berteriak, teman-teman, kita tidak punya keluhan, jangan impulsif. Jika kamu ingin tungku manusia ini, aku bisa memberikannya kepadamu, jangan bertarung lagi. Landen Sen menutup telinga terhadap omong kosong ini, dan naik dengan aurora slash, menebas kepala Phantom Demon Butterfly. Cahaya pedang emas seperti gunung dan laut membentuk garis lurus keemasan, dan ribuan bayangan pedang emas mengalir keluar dari garis lurus, dan ruang itu terkoyak menjadi retakan halus.
Dengan panik, Phantom Demon Butterfly harus mengepakkan sayap kupu-kupu dengan panik, melepaskan awan cahaya yang besar, mencoba menahan serangan Landen Sen. Namun, serangan balik ini sulit untuk mengguncang Aurora Slash penuh Landen Sen. Ledakan. Bayangan pedang emas yang kejam secara langsung menghilangkan cahaya, dan bayangan pedang menghantam kepala Phantom Demon Butterfly, kepala lawan langsung hancur dan dicekik oleh bayangan pedang menjadi kabut berdarah, yang mengerikan. Setelah satu pukulan, Phantom Demon Butterfly benar-benar hilang dan mati di tempat. Kekuatan tempur Phantom Demon Butterfly biasa-biasa saja, dan Landen Sen dengan mudah membunuh lawannya. Landen Sen meletakkan gadis itu di tangannya dan segera bergegas ke depan, mengisap darah Phantom Demon Butterfly dengan gila. Menggerutu. Sejumlah besar darah mengalir ke tenggorokannya. Landen Sen merasakan darah mendidih di sekujur tubuhnya, tulang-tulang tubuhnya berselisih, dan meridian meledak. Awan roh darah terbang dari pusat alis dan memasuki tubuh Phantom Demon Butterfly. Pada saat berikutnya, roh-roh darah mengeluarkan roh Phantom Demon Butterfly, yang berubah menjadi aliran udara dan ditelan oleh Landen Sen. Rasa sakit hebat menyerang lagi, dan darah Phantom Demon Butterfly menyatu ke dalam tubuhnya. Mungkin karena ada lebih banyak garis keturunan dari binatang roh peringkat suci di tubuh Landen Sen, yang saling membatasi, dan garis keturunan yang baru bergabung akan segera ditekan oleh kekuatan garis keturunan lainnya. Singkatnya, Landen Sen tidak menahan banyak rasa sakit saat ini. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Landen Sen telah berhasil menelan darah Phantom Demon Butterfly, dan pola kupu-kupu emas gelap terkondensasi di pinggangnya. Ledakan. Setelah melahap darah Phantom Demon Butterfly, tubuh Landen Sen tiba-tiba mengeluarkan raungan, dan kekuatan spiritual di tubuhnya seolah-olah meledak, dan tekanan spiritual yang menakjubkan terpancar ke arah sekitarnya. Tingkat kultivasinya akhirnya naik ke puncak tahap Liansu. Landen Sen dalam suasana hati yang baik. Dengan bantuan mantra Amsal 6 karakter, Landen Sen dengan cepat menekan kekuatan spiritual manik dalam tubuhnya dan menghela nafas berbau busuk. Membuka matanya, ilusori butterfly klan Demon Siu yang mengelilinginya melarikan diri kemana-mana. Mereka takut dengan kekuatan Landen Sen yang menakutkan, bahkan sang patriark meninggal, dan mereka secara alami tidak punya hati untuk melawan. Hanya 7 biarawati perempuan dari klan di dalam kandang di bawah pohon kuno yang menggigil, dan para wanita itu memandang Landen Sen dengan panik. Landen Sen mengayunkan pedang emas Hunyuan di tangannya, membelah tahanan, dan memotong kunci terowongan yang diikat pada tangan dan kaki para wanita. Yah, kamu bebas, cepat keluar dari sini. Setelah berbicara, Landen Sen mengeluarkan beberapa pakaian dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke 7 biarawati perempuan. Terima kasih senior atas rahmatmu yang menyelamatkan hidup. Gadis-gadis itu merasa lega dan air mata memenuhi mata mereka. Untungnya, Landen Sen bukan generasi pengkhianat. Mereka berlutut untuk berterima kasih kepada Landen Sen. 5 dari saudara perempuan itu mungkin ketakutan. Setelah buru-buru mengenakan pakaian mereka, mereka segera pergi. 2 saudara perempuan yang lain tampak sedih, mengabaikan rasa malu, dan berkata dengan lugas, "Senior, gadis kecil itu tidak bisa keluar dari pasir emas bahkan jika dia pergi. Gadis kecil itu ingin pelayan saat ini menyajikan teh dan air. Anda bisa tidur, minta saja para senior untuk menerima." Landen Sen hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak ingin pembantu, ayo pergi. Aku tidak akrab denganmu, dan cukup baik untuk menyelamatkan hidupmu. Adapun apakah kamu bisa bertahan hidup selanjutnya, itu semua tergantung pada nasib baikmu sendiri." Melihat penolakan Landen Sen dengan belak-belakan, kedua saudari itu merasa sangat kecewa, jadi mereka mengenakan pakaian mereka dan pergi. Setelah 7 saudara perempuan di penjara telah pergi, tatapan Landen Sen beralih ke gadis muda yang telah dia selamatkan sebelumnya. Pada saat ini, gadis itu juga mengenakan gaun merah muda. Dia tampak sedikit pemalu dan sempit ketika dia ditatap oleh Landen Sen. Dia buru-buru memilah-milah rambut dan makeup yang berantakan, tersipu dan membungkuk dan berkata, "Gadis kecil, angin dan salju. Saya telah melihat Brother Sen. Tidak, ini Senior Sen. Cukup yakin, itu kamu. Feng Baixue, hilang selama lebih dari 1000 tahun, saya tidak pernah berpikir kita akan bertemu di sini lagi," kata Landen Sen dengan emosi.